Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru sehat kita, Bagus dan Kak Milki. Yang kami banggakan teman-teman PKU Angkatan 17. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia pasti menginginkan kebaikan dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang jahat sekalipun itu juga menginginkan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melarang siapapun yang memiliki ekspektasi, siapapun yang memiliki mimpi-mimpi dan keinginan-keinginan. Akan tetapi untuk mewujudkan mimpi dan keinginannya tersebut, tentu di sana ada syarat. Di sana ada jalan yang harus ditempuh sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. Dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak dan melimpah ruah. Fashalli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang memarahimu akan terputus dari kebaikan. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah motivasi. Ketika kita ingin mendapatkan Al-Kautsar, apa tadi Al-Kautsar? Nikmat yang begitu banyak dan melimpah ruah yang sudah Allah siapkan untuk siapa saja yang ingin mendapatnya. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah fashalli li rabbika. Kita harus mendirikan salat hanya kepada Allah semata. Pertanyaannya, apakah dengan salat saja tanpa yang lain? Oh, tentu tidak. Salat di sini hanya sebatas model, hanya sebatas contoh dan bukan pembatasan ibadah untuk mendapatkan kebaikan. Tapi sholat itu memang ibadah yang paling utama dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijadikan sebagai contoh ketaatan kepada Allah. Berarti di sini kita memahami sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan adalah hablum minallah, yaitu menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, terutamanya adalah sholat, ya, begitu juga zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang kita peruntukkan untuk Allah, kepada Allah, baik itu yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan kebaikan yang banyak tadi. Syarat yang kedua, wanhar. Kita harus rela mengorbankan apa yang menjadi milik kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda, bahkan nyawa. Apabila kita perlu kita korbankan, kita korbankan. Lalu untuk siapa? Ya, manfaat korban kita itu untuk siapa? Tentu kita berkorban tujuannya hanya untuk Allah, tapi manfaatnya akan kembali kepada siapa? Manfaatnya adalah kembali kepada manusia. Manfaatnya akan kembali kepada sesama manusia. Berarti ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan yang melimpah ruah tadi, yang kedua kita harus berkorban untuk manusia. Tentu korban kita dalam rangka taat kepada Allah, tapi manfaatnya kepada manusia. Hablum minan nas, menjalin hubungan baik kepada sesama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah amal yang sangat dicintai dan sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang akan membahagiakan saudara kita,
amalan yang dapat menyenangkan dan membahagiakan saudara kita. Ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amal perbuatan manusia itu ternyata bukan sholat, bukan membaca Al-Quran, bukan haji di tanah suci ataupun yang lainnya. Tapi apa saja yang bisa kita lakukan dan kemudian orang lain bahagia, orang lain senang dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita kerjakan, itulah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah satu dari dua syarat ketika kita ingin mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dan rahmat yang melimpah ruah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalin hubungan baik kepada sesama, agar kita dapat mendapatkan nikmat yang banyak, baik itu nikmat yang ada di dunia ataupun nikmat yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Summa salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.